Untuk yang kegiatan sosial, justru kan mudah-mudahan kedepannya nih teman-teman untuk CSR-nya itu bisa ke pendidikan, ke kebudayaan, ke seni. Yang kayak tadi Pak Kades bilang, mau munculkan si cokek ini, emangnya cuman orang baris nyanyi doang kan kagak, harus ada alat musiknya. Ya, banyak lah. Harus ada kain. Ini Pendukung kan, itu banyak. nanti kalau anggaran desa ke situ, ini sekolah Inggris nggak jadi-jadi. nggak tinggi-tinggi nih gitu. Tapi minimal kita bangga lah Pak Kades. Karena langkah pertama, langkah kecil itu sudah Pak Kades lakukan. Iya, tinggal kita mulai. Karena kan selama ini cuman wacana. Kalau di Babakan Asem kan sudah jalan. Kita ada SMK Negeri Penerbangan loh, Bang. SMA? Negeri Penerbangan di sini. Oh, di Babakan Asem? Iya, oleh Pak Jaki. Cuman sayang sekarang, karena diambil itu adalah untuk SLTA provinsi, agak tersendat-sendat, Bang. Itu kalau dikembalikan, sebenarnya saya begini, saya ingin juga nih merubah sebuah konsep dari Menteri Pendidikan. Maksud saya, oke lah ada sebuah jenjang, misalnya universitas pusat gitu kan, kemudian untuk SLTA misalnya provinsi, SMP, SD, kabupaten. Tapi kan bagi daerah yang punya potensi income per kapitanya bagus, maksud saya, biarkanlah, bantu aja. Jangan, sehingga kan sekarang kan susah nih, dia mau bantu, oh ini ranah provinsi, oh ini ranah pusat, ini ranah kabupaten. Jadi lempar-lempar bola ya? Nah akhirnya pendidikan korban loh secara fasilitas. Jujur ini udah lama saya buka SMK Penerbangan, maaf ya. Sampai Pak WH aja nggak tahu ada SMK Penerbangan zaman beliau. Gubernur? Zaman itu, kalau saya bilang, itu pun sampai habis jabatan beliau, saya suruh datang, nggak datang. Mungkin kesibukan kali ya. Iya. Nggak datang itu. Padahal ini kan penyangga banget ini. Betul. Karena penerbangan. Itu contoh misalnya. Nggak jauh dari bandara. Cuman kalau saya bilang ke Pak Ismet, ke Pak Bupati Pak Jaki, kata beliau mungkin, ya ini bukan domain gua sur sekarang, misalnya kan. Kades. Kalau itu dulu dia loh, waktu masih itu boleh bebas, wow konsen loh Pak Jaki. Langsung dibangun 2 lantai sama beliau. Pas domainnya ke provinsi, aduh saya sedih juga sekarang itu. Serius, itu ribuan itu anak-anak di situ. Masih jalan? Jalan. Kan sementara ini cuma baru ada 2 loh yang negeri. Di daerah sini Babakan Asem, sama di daerah Kota Tangerang yang kawasan jalan di pergudangan sana. Yang di jalan pembangunan kali ya? Yang hanya ada 2. Kapling Pemda apa saya nggak tahu di situ. Pusat nggak ikut campur? Enggak. Pak Kades? Karena dianggap tadi saya bilang, karena pusat universitas misalnya kan. Nah sampai sekarang, padahal itu udah ada kapalnya loh. Kata orang ini kapal buat pesawat. Iya. Kalau dua kapal minta duit, kapal minta duit. Pak Bupati dia pidato di mana ada SMK Penerbangannya, ada kapalnya, ada engineer tadi aja di sini gitu. Dia cerita gitu kemarin. Ya, sama Curug nggak kalah-kalah amat lah. Iya, kalah. Gitu. Jadi gini, jangan sampai seperti gini. Orang sini kan kalau udah dibilang dari mana? Dekat bandara. Kan top tuh kan? Iya. Selalu dekat bandara. Saya bilang, kamu kalau nggak kerja cleaning service, kamu nggak akan pernah itu megang pesawat. Ya kan? Orang sini hanya sebagai penonton ngeliatin pesawat lewat. Aja. Saya tanya, kamu mau ke bandara, pernah nggak kamu nggak usah naik deh pesawat, pegang aja kamu nggak pernah, ya kan? Kalau tahun 81 banyak yang naik, Pak Kades. Dulu mah waktu di lobi biar dapat izin. Ada wisatanya. Biar dapat izin bandara dibangun, orang kampung diajak-ajak naik pesawat keliling-keliling. Sekarang kan nggak ada, anak cuma gaya. Dari mana kamu dekat bandara, Pak? Iya. Coba balik tanya, pernahkah kamu, jangan pun naik pesawat, pernah kamu pegang? Nggak ada. Paling cuma di jembatan situ, Pak Kades. Di jembatan pas pesawat mau landing, dia ngeliatin kan? Dan dulu ada di Tangerang, dulu ya, di Tangerang dekat rumah sakit umum ada kan? Iya. Itu tuh. Apa buat dada-dada lah gitu. Iya, enggak di Kota Tangerang dulu ada pesawat, tahun saya ada kapal dulu ya. Oh, ada. Itu pesawat TNI AU. Iya, dulu ada itu. Iya. Kata orang sini ngejogrok tuh ya. Ngejogrok, iya. Ada dulu. Nah, di sini alhamdulillah ada lah di Babakan Asem, ada mesinnya besar, ada bentuk pesawatnya utuh. Sehingga itu kan juga akhirnya kan bisa jadi wisata juga tuh. Betul. Wisata pendidikan kan. Nah, pikiran saya ke sana di atas. Nah, jadi memang banyak yang mesti digali sih Pak Kades. Iya. Ini sesuatu yang sayang kalau menurut saya gitu. Jadi selama ini orang-orang berpikir saya mau ke kota, padahal sampai kota ada apa juga bingung kan. Sampai kota di ujung-ujungnya tadi ya kerjanya kerja ya jadi security, jadi cleaning service, jadi
yang padahal cuman menang gengsi doang, kerja di mana? Kota gitu. Sayang. Nah, jadi saya suka nih sama Pak Kades ini, kita gedein desa, Ya. kita kembangin desa, kita jadikan desa satu kebanggaan. Ini gue dari Babakan Asem loh, kan gitu. Ya. Babakan Asem yang kan, sekolah Inggris, Oh, Inggris. iya kan, sekolah penerbangan, Nah, gitu kan. pilot mancanegara lahir dari sini. Gitu kan. Kedepannya kan mudah-mudahan seperti itu gitu Pak Kades. Jadi, nah balik lagi saya setuju STM minimal kamu bangga dulu. Nah. Bangga dulu kamu asalnya dari mana gitu. Nah, ya mudah-mudahan ke depan kan dengan edukasi ini desa tambah rame lah. Ya. Desa tambah rame, otomatis ekonomi nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil yang kayak Ya. tadi Pak Kades bilang, jual makanan, jual kerajinan, apa sih yang bisa dibikin? Kan ibu-ibu PKK juga kan rajin-rajin nih di Babakan Asem nih. Mungkin bikin cenderamata gitu. Betul. Otomatis dari ekonomi yang kecil-kecil ini, ya mudah-mudahan desa Babakan Asem ke depannya bukan penerima BLT lah. Sudah tidak diperhitungkan lah. Saya setuju nih ngomong BLT, saya setuju nih. Jadi gini sebenarnya. Saya orang yang, maaf ya, nurani saya bertolakan dengan bentuk-bentuk kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi gini, saya pikir saya di desa, udah BLT-nya juga, saya lihat ini, saya kalau ada BLT pusing nih di desa. Masyarakat yang nggak dapat ini, Ribut. wah udah deh, capek lah. Gitu. Jadi yang kena kepala desa. Gitu, jadi gini, bicara BLT, saya lebih cenderung, kan orang miskin ada 3 bagian nih. Ada orang yang tua, retak, umurnya usia udah lanjut, nganggur, ini kan miskin dong. Ya. Ada orang yang sakit menahun, misal 1 puluhan tahun. Tidak produktif. Tidak produktif, ini pun miskin kan. Ya. Tapi ada orang miskin yang masih gagah perkasa. Produktif. Ya, masa memberikan uang setiap bulan, per 3 bulan, ini kan nggak mendidik nih. Ngambilnya pakai motor kadang-kadang. Iya, tadi saya bilang kan, kadang-kadang kalau ibu-ibu, masa masih banyak loh. Ya, ini kan nggak mendidik nih. Iya, Mas saya berikan edukasi pembelajaran wirausaha beliau, sehingga minimalisir sebuah pengangguran dan akan berangsur-angsur, dia akan lebih baik bangkit ekonominya. Karena diberikan proses pembelajaran. Ya. Ini kan kita, sekarang coba, PKH, ya kan, bantuan langsung tunai. Ya. Wah, saya udah pusing ngeliatnya nih. Nah, maksud saya, ini saya jujur saya nggak sepaham. Padahal saya lihat pada itu, zaman itu Pak Presiden juga sebenarnya, waktu di Solo ya, dia kan juga nggak setuju dengan pola kayak gitu kan. Jadi lebih baik kasih pancingnya lah daripada kasih ikannya. Daripada ikannya, kayaknya kita berikan. Terutama yang masih muda-muda itu kan. Produktif kan, anak kan wirausaha. Termasuk pola pemberian bantuan orang miskin. Saya lebih cenderung berikan kepercayaan kepada desa. Kepala desa, masyarakat desa, lembaga desa kan lengkap di situ. Ada BPD, LP Karang Taruna. Saya lebih cenderung gini. Toh daripada diberikan per sekian ratus ribu, ya kan, sekian juta. Saya lebih cenderung gini. Dipoting aja tuh di tingkat desa siapa yang paling termiskin. Yang tidak produktif. Yang tidak produktif maupun produktif dipoting termiskin. Kalau memang rumahnya tidak layak, rasanya per 100 juta atau 200 juta itu selesai tuh orang miskin. Kita bedah rumahnya, 50 juta udah bagus tuh. Ya kan? 50 juta kita bedah rumahnya. Kemudian 50 juta lagi untuk tunjangan pendidikannya. 50 juta lagi untuk tunjangan kesehatannya. 50 juta lagi adalah tadi untuk wirausahanya. Modal awal. Modal. Jadi 200 juta per rumah, ya. Tapi yang termiskin, itu saya yakin, atau 100 juta aja. Kalau di totalitas misal satu desa ada 100 orang, ya kan? Misalnya kita ambil per 10, 1 tahun, maka 5 tahun, 10 tahun habis kata orang miskin. Habis. Memang panjang. Proses memang berproses. Tapi itu lebih bagus konsepnya. Tapi ambilnya termiskin. Iya. Kalau orang yang termiskin kita plotting di tingkat desa, kita benahi beliau, terus kiri kanannya iri, nah itu orang bodoh, orang kaya kalau iri kan. Nah, kita suruh usir aja dari desa. Iya dong kan? Ini konsep-konsep kayak gini saya pikir. Yang termiskin ini kan Kades lebih tahu. Lebih tahu. Yang mana? Nggak salah sasaran. Enggak dong, karena dipotting dong. Iya. Dipotting dalamnya ada masyarakat. Kan tadi sebenarnya kan, pembangunan desa itu diputuskan bukan oleh pusat. Ya. Pembangunan desa itu sebenarnya keputusan tertinggi itu ada di musyawarah desa. Dari musdus, musyawarah dusun sampai musdes, musyawarah desa. Kalau sudah ada musyawarah desa, dibuat RPJMdes, RKPdes, Perdes lengkap tuh. Ya. Nah, harusnya itu. Kalau sekarang kan dana desa
ditetapkan dari pusat untuk ini, untuk Iya. ini, untuk ini. Loh kan Sampai desa bingung. Iya, antara desa satu dan desa B, Beda. desa A dengan desa B itu kan beda kebutuhannya. Betul. Nah, maksud saya udahlah berikan sebuah hak prerogatif desa dengan Undang-Undang Nomor 14-nya untuk membangun desanya masing-masing. Tapi controllingnya ini harus ada. Ya. Coba begini Pak Kades, ini kan ada 74.000. Dari 74.000 Kades ini kan banyak. Kadang-kadang ada yang ngegelitik gitu. Apa tuh? Ini ada oknum 1-2 orang pasti ada yang nakal. Nah. Ini ada kadang-kadang, oh jadi Kades bininya berapa? Oke, jadi gini Bang. Ini kan ada oknum yang Ya. akhirnya uang itu akhirnya sama pusat mungkin sudah diplotting. Jadi ketahuan nih. Sebegini Bang, itu kan karakter ya orang masing-masing, perbedaan orang masing-masing. Sesungguhnya gini, kalau saya lihat itu hanya sebagian kecil lah ya. Kalaupun ada, nggak besar kok. Lihat sekarang, yang koruptor deh. Dari jumlah kepala desa 74.000 lebih, berapa sih yang koruptor? Ada nggak misalnya 1.000? Nggak ada. Mungkin 2% pun nggak ada. Enggak, tadi saya 1% pun nggak ada. artinya bahwa kepala desa itu lebih baik. Ya. Dalam bentuk apa? Kepercayaan membangun sebuah desanya. Ya kan? Artinya kan nggak sampai 1%. Coba lihat, maaf ya, pejabat-pejabat lainnya. Cek aja tuh di KPK yang terdaftar bupati misalnya kan, atau wali kota dan lain-lain pejabat kan, lebih besar mana? Saya yakin itu lebih besar. Duitnya juga lebih gede lah. Duitnya lebih besar. Lah kita uang 1 miliar dipelototin sedesa loh. Di dalam desa itu kan ada lawan dulu. Rival. Bener aja nggak cukup ya. Dia pasti pelototin itu kan. Jadi pengawasan kepala desa bukan hanya KPK saja, jauh itu sebenarnya. Rival pun pasti perhatikan itu. Kalau bicara kontrol, ya kan, bekas lawan calon kan pasti dilihatin. Ya, Dan oposisi. oposisi dibawa desa kemana? Nah, saya pikir kan minimalisir itu kan. Nah, jadi saya bilang berikanlah kepercayaan itu kepada masyarakat desa oleh pusat. Ya. Jangan ditetapkan di sana. Karena karakter beda-beda desa nih, beda-beda, Pak Kades ya. gitu. Atau sebaliknya, ketika mau ditetapkan dana desa, kami orang diajak bicara dong. Kades, ketua dari daerah, provinsi-provinsi undangan, kebutuhan provinsi kamu apa sih? Provinsi kamu apa sih? Nah, sehingga spesifik nih. Provinsi A, oh ini loh kebutuhannya. Provinsi B, ini loh. Baru ditetapkan. Kan lebih bagus juga tuh kan? Iya, iya. Kalau ini kita nggak tahu. Jadi kan? itu ada masukan dari bawah Dari bawah dulu, bottom up dong. Nah, dari grassroots Nah, nih. kalau kayak gitu anggarannya bisa beda-beda dong Pak Kades. Mungkin yang desa sini 2 miliar, mungkin desa sini enggak, 500. tetap mikir anggaran tetap. Cuman yang berbeda kebutuhan. Mungkin ditarik panjang misalnya, gitu. Kayak gitu Berapa maksud tahap gitu ya. Saya ingin itulah di benak ulang. Itu diantaranya. Saya kurang mengerti. Saya mau tanya sama Pak Ketua Umum. Ini kan ada kabupaten, ada kota madya. Ya. Ada yang kalau di kabupaten ini desa ya. Jadi kita panggilnya kepala desa. Iya. Kalau di kota itu Kelurahan. Iya. kelurahan. Ada beda nggak ini, Pak? Dari sisi pemerintahannya atau anggarannya atau apapun gitu. Itulah sangat amat. Kenapa sih kemarin Silat Lasmi itu sampai minta dana operasional desa? Jadi gini, masih banyak pemahaman yang masyarakat juga ada yang kurang paham di antara desa dan kelurahan. Ya. Secara ilmu sosiologi, Soleh Sumarjan mengatakan perbedaan desa dan kelurahan. Kalau desa dipilih oleh masyarakat setempat. Satu. Pemilihan langsung. Iya, ini sosiologi ya. Ya. Jelas loh itu. Soleh Sumarjan juga ada di buku-bukunya itu. Ya. Nah, kedua, saya bilang ciri-cirinya kalau desa di samping dipilih oleh masyarakat, ya kan? Dia otonomi juga nih. Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 2014. Harus mengelola. Tidak punya anggaran. Ya kan? Beda. Terus pegawai negeri bukan. Kalau desa, bukan pegawai negeri. Nah, kalau lurah, pegawai negeri. Pegawai negeri. Anggarannya jelas. Kerjanya dari jam 8 sampai jam 4. Kepada saya kalau kerja Kades 24 jam. 28 jam. Iya, 24 jam ya. Ya kan? Bayangkan 24 jam kalau perlu 28 jam kan. Nah, di situ saya lihat kasihan nih. Makanya saya kembali saya tambah dikit nih. Pupuk ingat ya. Kembali nih, kemarin saya lihat ada beberapa rekan saya yang kena PTSL dipenjarakan. Saya miris juga loh. Kades nih. Kades. Saya bilang kasihan itu kepala desa. Kenapa? Kalau saya udah bilang ke Pak Sofyan Jalil pada saat itu, Pak Sofyan Jalil, cobalah regulasi tentang PTSL-nya cobalah diperhatikan untuk desa. Kalau sudah berubah status dari AJB ke sertifikat, itu kepala desa ditinggalkan. Oh ya, notaris deh. Iya, lari ke notaris. Kasihan dong, tapi ketika ada persoalan, pasti ke desa lagi nih urusan. Desa cuma bikin surat keterangan, tidak tanah sengketa. bermasalah, Iya. ke desa lagi. Ini desa loh, tidak ada anggaran yang begitu jelas, ya.
Kita kerja 24 jam, nggak ada dana operasional desa. Lihat kematian per minggu, lihat tadi pesta per minggu, bentuk sosial kegiatan pemuda, belum PHBI, peringatan hari besar agama lah misalnya kan, hari besar Islam misalnya kan, itu apalagi 17 Agustus. Ada nggak tuh dana untuk 17 Agustus? Dari APBN deh, APBD, kegiatan 17 Agustus, nggak ada. Dan itu ajang bergengsi kepada desa kalau 17 Agustus kan. Jadi solusinya gimana Pak Kades? Nah, maka tadi saya bilang adalah harapannya income per kapita beliau diantaranya tadi dari hasil transaksi itu. Oh, walaupun ekonomi. 1% atau 2% maksudnya dicantolkan kepada regulasi itu. Ya. Kasihan ini desa. Ini bisa gulung tikar, orang nggak pada mau loh kepada desa ke depan. Jadi jabatan musibah dong. Wah, sangat itu bukan musibah. Awalnya anugerah dia menang. Pas jadi, wah ini duit akhirnya utang piutang kan. Nah, Jadi masuk mobil keluar motor. Nah, kembali maksud saya, kembali ke dana desa. Ya, Jangan ya, sampai ya. dana desa ini hilap teman-teman, karena tidak ada dana operasional. Nah, itu dipakai. Hilaf. Iya, takutnya kan hilap. Nah, itulah maksud saya. Kembali yang kepada di PTSL kan, maksud saya bilang ke Pak Supian Jalil, tanya beliau, Pak, bukannya nggak mau sebenarnya masyarakat desa di PTSL kan? Yakin saya Indonesia mau. Dan yang nggak mau, saya bilang kami kepala desa. Kenapa nggak mau? Dia nggak ada operasional di mana? Kalau pusat sekarang berikan dana operasional untuk desa, ya kan? Kan nggak mungkin loh Pak. Orang meninggal dalam keadaan duka, Pak, kwitansi ya tanda tangan. Ya. Nggak mungkin dong. Terus kondangan dong. Aku kondangan ya, tanda tangan dong. Nggak mungkin. Nah, Nggak anak mungkin. muda kegiatan, terus PHBI nggak ada tuh kepala desa kan? Kalau nggak ada, kalau kita nggak datang disangkanya Kades nggak perhatian. Waduh, udah ada. Kalau nggak ada perhatian mending, pasti besok diancam. Iya. Mau pilih dulu. Bisa diomelin Ya, orang. nah itulah, dan maka saya bilang, inilah yang belum dipahami oleh pusat kalau pandangan saya, pemerintah pusat. Yang belum memahami cost in cost kepala desa. Belum tamu-tamu kan? Kalau lurah ada tuh anggaran. Wah, kalau lurah enak Lurah perkotaan dong. ada. Dia kan ada anggarannya. Oh. Iya kan? Kita, saya bilang dari sejarah sampai alam jada, diurusin sama kepala desa. Orang hidup sampai orang mati, diurusin sama kepala desa. Serius saya bilang. Karena saya kan 3 periode nih berturut-turut nih. Jadi tahu banget nih. Terus kemarin Silatnas itu yang terakhir udah disetujuin belum sama Pak Presiden? Yang apa tuh? Gaji jangan 3 bulan sekali. Oh, iya Bang, tapi itu alhamdulillah ya. Saya jujur, kita bangga saat itu dengan Pak Presiden ya. Terima kasih banget saya dengan Pak Presiden. Itu Pak Ketua Umum juga luar biasa itu. Saya bilang ini Pak Presiden benar konsen ini kan. Walaupun kemarin agak dikutak-katik gitu. Berkembang isu 3 periode dan sebagainya kan lah saya bilang ya. Yang jelas saya terima kasih dengan Pak Presiden ketika saya pidato depan beliau begitu antusias menjawab semua apa yang diinginkan, dikabulkan dengan beliau, dikabulkan. Ketika itu kan saya mengajukan pertama saya minta persoalan operasional desa. Ya. Karena pada masa itu Pak Presiden kan bilang Silatnas pertama di Gelora Bung Karno, ketika dia sampai yang kedua ini kan akan diberikan 5% Untuk operasional desa. operasional. Maka saya bilang alwadu daidon dong Pak. Saya bilang gitu. Alhamdulillah beliau konsen juga diberikan 3%. Oh. Alhamdulillah. Saya pikir tahap awal udah bagus lah. Oke lah. Ketimbang tidak sama sekali. Ya. Yang kedua SPJ. Jangan terlalu rumit lah, lapor pertanggungjawaban kepada desa tentang keuangan dana desa. Karena SDM-nya kan berbeda-beda. Jadi ada satu. Ya, tapi udah bagus saya lihat. Udah ada sistem keuangan desa udah bagus. Bahkan sekarang udah, kalau pandangan saya udah nggak bisa kepada saya ngomong koruptor. Karena kalau dia bikin saluran air, maka itu langsung ke material dong bayarnya. Dan langsung rekening material kan. Jadi udah nggak bisa kepada saya bermain itu. Ya. Nah, kasarnya kan. Udah ada udah bagus bukti-bukti ya. Artinya tertulisnya. staff udah bagus. Ya. Gitu. Yang ketiga, waktu itu saya minta, saya bilang dana desa ditaikin 1 digit. Kalau sekarang sekian triliun, maka besok taikin lah. Kan 74 triliun apa berapa kemarin kan? Hampir 70 triliunan. Udah naik, ya, ditaikin lah gitu kan. Itu. Kemudian tadi yang keempatnya adalah tadi triwulan kepala desa. Nah, jadi 1 bulan. Iya, sekali. 3 bulan tahu sendiri saya bilang kan Pak Presiden. Yang kawin tiap minggu. Nah, yang nikahan, ya kan, kematian masa nungguin 3 bulan ke depan, gitu kan? Karena saya tahu gitu loh Bang, kepala desa. Kalau kondangan kepala desa itu pasti amplopnya dipisahin sama yang tuan rumah. Diciriin. Iya, dibukanya ntar ribet Diciriin. Kalau 50.000 itu rame. Kalau 1 orang kan kita kan puluhan orang. Iya. Itu kan. Nah, itu terus yang terakhir saya bilang pada saat itu stempel. Garuda. Ya, burung Garuda. Kenapa burung Garuda? Tujuannya mensosialisasikan lambang negara kita. Nah, saya bilang korespondensi itu kan masyarakat kan di tingkat desa. Pemerintahan terkecil kan desa. Betul. Kenapa gitu kan kita dibedakan?
Stempelnya kayak RW Iya, ya. kayak diskriminasi banget nih gitu kan. Padahal undang-undangnya udah sejajar kan. Cuman tulisan doang Ya, gitu. tulisan doang gitu kan. Nah, alhamdulillah beliau akhirnya siap. Nah, saya lihat karena dana desa ini pada zaman beliau, maka yang terakhir itu saya minta itulah Bapak Pembangunan Desa. Tapi memang Pak Presiden ini memang orang cukup apa ya, Humble. Iya, pandangan saya malah kita udah berikan dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan Desa, dibalikin sama beliau. Kata dia, bukannya saya dong. Malah Bapak. Kepala desa kan? Sama Ibu Kepala Desa, Bapak Pembangunan Desa sebenarnya, kata dia. Itulah hebat seorang pemimpin kan, saya bilang. Tidak mau dia diberikan sebuah reward, tapi dikembalikan ke masyarakat lagi. Ya, jadi apa Bapak Presiden kita ini menghargai Sangat. kinerja-kinerja di bawah. Di bawah. Walaupun kecil pun tetap dihargai gitu. Memang melihat yang capek ya memang yang di bawah. Yang di bawah. Kayak kan kemarin dia bilang beliau ucapan terima kasih kepada kades-kades lurah karena sebagai ujung tombak pembangunan desa. Itu yang buat saya itu kalimat luar biasa sih. Sangat. Gitu. Jadi memberikan semangat juga kan. Iya. Terlepas dari operasionalnya pusing apa. Cuman saya segala mulai macam. lagi nih, lagi berpikir nih bicara operasional desa nih. Harusnya saya pikir kemarin, harusnya saya minta bukan dana operasional desa, harusnya lebih bagus mah. Apa tuh? Kalau untuk memudahkan efisien efektif dalam bentuk pertanggungjawaban, lebih baik itu masuknya ke Tukin. Tunjangan pegawai kepala desa. Kalau Tukin kan gampang tuh kan, dia mau kasbon dulu kan Ya, enak tuh. ya. Saya baru kepikir sekarang, aduh kenapa harus jadi operasional desa yang uang 3%, kan 30 jutaan tuh. Kalau 1M misalnya kan, ya 30 juta udahlah, untuk Tukin dia aja tuh. Kadang-kadang kan undangan itu atas nama pribadi kan. Nah, ini kan mayoritas lah Iya. pribadi. Enggak diundang aja kalau ada yang meninggal, pasti kepada saya datang. Iya, pribadi lah itu. Iya, mau saya kalau lari ke Tukin, jadi bagus tuh. Jadi kan dia uang pribadi dong, hak dia kan. Jadi dia berikan kemanapun enak tuh. Ya, tanggung Gitu. jawab pribadi lah. Iya, tanggung jawab pribadi. Gitu. Itu lebih mudah sebenarnya. Atau kalaupun dana operasional tetap ada, Tukin harus ada nih. Ya walaupun persentasenya. Iya, lah. persentasenya Ya. misalnya harus ada nih Tukinnya. Misalnya 1 tahun berapa juta, apa 1 bulannya berapa juta nih tunjangannya, mau 5 juta. Jadi Pak Kades bisa atur lah yang mana memang ini Nah, operasional desa gitu atau kan? ini memang urusannya waduh ini Nah, sekarang kan misalnya- abu-abu nih. Ini urusan desa apa pribadi nih gitu kan. Nah, bisa sekarang gaji saya misalnya 4.500.000 sebulan. Sabtu Minggu kewenangan misal 5 orang, itu dalam desa, belum teman-teman karib di belakang kan? Apalagi jadi ketua umum. Itu kan, kebayang kan tuh kan? Desanya yang di Kalimantan. Nah, coba misalnya lah ya, belum yang kematiannya kan. Contoh kemarin saya bilang 17 Agustus kepala desa itu merata kalau daerah-daerah perkotaan 30 sampai 50 juta tuh habis. Karena gitu karena seragam itu kan. Ya. Ganti baju PKK, Iya. posyandu, kader-kader kan, RT RW itu kan bergengsi. tuh. Perlengkapan Iya, segala dia datang belum macam. makannya, Belum hadiahnya. ya, kegiatannya panjat pinang dan sebagainya. Nah, hal kayak gini kan nggak tahu nih pusat nih kan? Iya. Dia dikeluarkan oleh kepala desa. Itu kan hiburan rakyat setahun sekali Setahun ya. Pak Kades, sekali. ya. Maksud saya yang kayak gini kan harus dipikirkan nih. Makanya saya lihat, saya pelajari banyak senior-senior saya, setelah berhenti jadi kepala desa, ekonominya lebih hancur loh. Iya, masuk mobil keluar motor. Iya tadi masuk pabrik keluar motor, betul. Itu lebih hancur ekonominya. Maka saya bilang, oh kepala desa itu hebat, agen sosial banget saya bilang. Setelah saya ada di dalamnya. Iya, maka saya bilang, udahlah kalau kata bahasa saya, orang muslim wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Kali ini kalau nggak ada ibadah rugi loh, Bang. Benar. Serius udahlah, ikhlas saja. Kalau nggak pikiran ke situ, Ya, udah stres. ikhlas, insya Allah Allah akan berikan dengan keberkahan lainnya. Terus harapan Pak Suta sebagai ketua umum desa-desa di seluruh Indonesia ini harapannya apa, Pak? Pertama harapan saya desa ke depan harus lebih baik dalam bentuk tadi SDM-nya, infrastrukturnya, ya kan? Makanya teman-teman saya bilang kepada teman-teman se-Indonesia, kepada desa, kita geliat membangun percepatan desa masing-masing agar desa sejahtera, ya kan? Desa maju maka Indonesia maju. Dari desa dulu. Dari desa, gitu. Nah, oke, itu secara nasional. Iya. Kalau untuk khususnya Babakan Asem nih, kira-kira harapannya, potensinya apa yang ke depan mau dikembangkan, Pak? Ya, saya masih konsen di SDM. SDM ya, SDM. salah satunya sekolah Iya, Inggris makanya ini saya ya. di sini saya buka zaman saya ini udah ada ini sekolah camp Inggris, Ya. kemudian SMK penerbangan, saya buka SD di dusun-dusun. Jadi saya lengkapi pendidikannya gitu. SDM itu SDM, ya. saya tetap SDM. Ya mudah-mudahan ke depannya banyak nih teman-teman, kita coba ajak teman-teman. Silakan nih, ajak kolega-kolega ya. Jangan mainnya di kota aja ya kan. Betul. Di kota udah ada
orang-orangnya lah. Betul. Gitu. Pemerintah pusat juga udah fokus ke kota. Ayo balik ke desa. Biar gimana pun desa itu nggak kalah kok. Iya. Desa itu punya potensi, punya besar. budaya, punya seni, punya wisata, punya kearifan lokal. Banyak loh orang-orang besar juga lahir dari desa dulu, Bang. Rata-rata. Iya, orang-orang Rata-rata. besar tuh lahir dari desa. Banyak itu dari desa kan. Apalagi yang umurnya udah setengah abad lebih ya kan, zaman rumah sakit belum banyak. Kalau kita lihat biografi Pak Harto kan dari petani juga tuh saya kan ada. Kesimpulan pertemuan hari ini, bincang-bincang kita, desa itu mungkin awalnya dipikir sesuatu yang kecil atau termarginalkan lah kalau menurut Pak Surtawijaya ini. Padahal desa itu punya potensi besar yang kedepannya itu memang sekarang sudah disejajarkan dengan perkotaan. Cuman memang ini perlu penggalian. Kita gali potensi-potensi desa. Kedepannya ini mudah-mudahan desa ini sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo, bahwa desa itu adalah ujung tombak pembangunan secara nasional. Jadi saya mengajak teman-teman pemirsa jalan-jalan ke desa untuk kita lebih mencintai desa. Ayo kita pulang ke desa. Kita lihat potensi-potensi desa, banyak yang bisa kita kembangkan di sini, termasuk SDM-nya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Dr. Andes Surtawijaya MSI. Ini luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Jalan-Jalan ke Desa selanjutnya. Sesuai dengan YL Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, bahwa Kepala Desa Bersatu membangun Indonesia. Kalau kita bicara membangun Indonesia, harapan saya dengan teman-teman kepala desa, saudara-saudara saya Indonesia, mari kita bangkit geliat membangun desa masing-masing dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kita harus geliat ke depan. Karena dengan infrastruktur rapi, sumber daya manusia baik dengan pendidikannya, ya kan, kesehatannya akan lebih baik, insya Allah, maka yang dikatakan Kepala Desa Bersatu membangun Indonesia akan terwujud sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Presiden, membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu mulai dari desa-desa. Itu harapan saya. Salam sehat, salam kompak kepada desa se-Indonesia. Saya lihat ini udah bagus program jalan-jalan ke desa. Jangan cukup satu desa, sampelkan saja di desa-desa lain biar ada nanti keseimbangan. Ini adalah terima kasih yang bisa mengangkat potensi desa, kearifan lokal desa dengan sosialisasinya lewat media jalan-jalan ke desa. Ya, semangat terus, jangan pantang menyerah untuk Tangerang Utara Nus, jalan-jalan ke desa. Sekian, terima kasih.